Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan tentang niat ya. Masih rukun pertama di antara rukun salat. Jadi pada pertemuan sebelumnya rukun sholat pertama adalah niat dan letaknya niat di dalam hati dan tidak wajib melafalkan niat. Lalu makna tidak wajib itu bukan berarti tidak boleh, tapi dikatakan yulakin yusannu disunahkan. Kenapa disunahkan? Liyu'awinal lisanul qalba, agar lisan bisa menolong hati, bisa khusyuk ketika takbiratul ihram, mengingat akan yang diniatkan. Karena wajib membarengkan niat pada takbiratul ihram. Kalau tidak bareng nanti tidak sah. Apa tidak sah? Tidak sah niatnya. Tidak sah niatnya berarti otomatis ibadah sholatnya juga tidak sah karena dia pintu masuknya. Maka dikatakan wala ibrata binutqil lisan bi khilafi ma fil qalbi, maka tidak dianggap omongan lisan itu apabila berbeda dengan yang di hati, yang dihitung yang di hati. Ka'anna wa zuhra bi qalbi wa sabaqahu lisanuhu ila ghairi. Contohnya mulutnya hatinya bilang niat salat zuhur tetapi lisannya menyebut selain zuhur. Sholli fardal asri umpamanya. Dia mau sholat asar, tapi hatinya zuhur, maka itu tidak dianggap yang di lisannya, tetap tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena dia hatinya bilangnya zuhur, tidak muqaranah itu. Maka itulah dikatakan sunnah kita mengucapkan usolli fardal zuhri ketika kita sholat zuhur, usolli fardal asri ketika kita sholat asar, agar apa? Hatinya siap, istihdar, hadir. Nah, bahasan kita pada malam hari ini adalah wa yajibu qarnun niyati bi takbiratil ihram, dan wajib membarengkan niat sholat tadi itu yang usolli fardal maghrib, usolli fardal isya, barangnya bi takbiratul ihram dengan takbiratul ihram. Li'annaha, karena niat itu awwal wajibatis sholati, adalah yang paling pertama di antara wajibnya sholat, rukun-rukunnya sholat. Ini kalau di dalam sholat wajib dengan rukun sama. Wajib dengan rukun sama. Tapi kalau dalam ibadah haji, rukun dengan wajib berbeda. Apa bedanya kalau rukun dengan wajib pada ibadah haji? Kalau rukun ditinggalkan tidak sah. Kalau wajib bayar dam ya. Wa'alam, ketahuilah. Jadi kalau di dalam ibadah sholat rukun dengan wajib sami mawon ya. Nasirawon. Wa'alam, ketahuilah anna lahum, bahwasanya bagi para ulama fikih ya, mereka itu membagi istilah muqaranah tadi itu. Kan bareng, karnun niyah, membarengkan niat, muqaranah. Bagi mereka punya istilah pertama muqaranatan haqiqiyatan, ada istilah muqaranah pembarengan secara hakiki, barengan secara hakiki. Wastihdaran haqiqiyatan, dan menghadirkan sholat atau menghadirkan niat secara hakiki. Jadi ada muqaranah hakiki, bareng hakiki, ada istihdar hakiki. Kemudian apalagi istilahnya wa muqaranatan urfiyan, muqaranah secara urfi.
uruf. Ada lagi namanya wastihdaran urfiyan ijmaliyaini. Istihdar secara urfi, yang keduanya secara global. Jadi ada istilah muqaranah hakiki dan istihdar hakiki, ada muqaranah urfi dan istihdar urfi. Wal muqaranatul haqiqiyatu, muqaranah hakiki itu ba'dal istihdaril hakiki, setelah istihdar hakiki. Wal istihdarul wal muqaranatul urfiyatu ba'dal urfi gitu. Di situ tulisannya wal urfiyatu, dan muqaranah al urfiyah setelah istihdar urfi. Jadi sebelum sholat, sebelum kita baca niat itu ada istihdar dulu, menghadirkan niat itu tuh. Ntar nih mau sholat apa nih? Ngeh dulu, itu namanya istihdar. Kemudian baru setelah itu memuqaranahkan, membarengkan niat dengan takbiratul ihram. Maka itu ditulis, itu ada istihdar hakiki, ada al-muqaranah hakikiyah. Jadi kata Syekh Nawawi Al-Bantani, muqaranah hakikiyah itu setelah istihdar hakiki. Nah, muqaranah al-urfiyah setelah di atasnya istihdar urfi ijmali. Maksudnya apa sih itu? Ngeh dulu. Nah, penjelasan gimana? Fal istihdarul haqiqiyyu, yang dimaksud dengan menghadirkan hakiki, secara hakiki, betul-betul ngepas banget itu, ayyastahdira, orang yang mau sholat itu tadi, ayyastahdira menghadirkan, fi zihnihi, di dalam hatinya, zatas sholati, komponen-komponen sholat, ay arkanaha, maksudnya rukun-rukun sholat, as-salasata asyarata allati min jumlatiha an-niyatu, yang rukun-rukun itu ada 13, dari jumlah yang 13 itu diantaranya adalah niat. Jadi itu ketika mau sholat istihdar dulu, ini niatnya niat sholat zuhur, kemudian ada rukun sholatnya, ada berdiri, ada fatihah, ada ruku, ada i'tidal, ada sujud 2 kali sujud, ada tahiyat akhir. Itu dihadirkan tuh di benaknya, hadir semuanya, baru akhir Allahu Akbar. Nah, muqaranah, jadi ketika Allahu Akbar, yang tadi dihadirkan itu bareng dengan mengucapkan Allahu Akbarnya, komplit pak 13 rukun. Usolli fardhu zuhur, zuhurnya dari niat sampai salam komplit masuk dalam Allahu Akbar. Istihdar hakiki. Menurut ulama yang megang ini, kalau nggak begitu kagak sah tuh niatnya. Maka itu ada yang takbir sampai miring-miring, Allah, nggak jadi, kasihan, tetangganya kasihan. Padahal cuman usolli fardal maghrib, cuman jadi lama. Kenapa? Dia istihdar hakiki. Itu yang rukun 13 biji mau dihadirin semua, mau sekilas begitu. Cepet namanya, cepet deh. Wa ma yajibu ta'arrudu lahu fiha tafsilan, dan apa-apa yang wajib yang dia utarakan lahu bagi si musolli fiha di dalam niat itu secara rinci. Bi'ayyaqsida, dengan cara bermaksud, kulla ruknin, setiap rukun, bizatihi, dengan zatnya rukun, alal khusus, secara khusus. Wa takunu hay'atuha amamahu, dan keberadaannya itu di hadapan, kal arusi, seperti apa arus? Nanten, nanten. Apa maksudnya? Jadi dia ketika kal arus, seperti nanten. Nanten tuh begitu dia, aku terima nikah dan kawin itu kebayang semuanya tuh. Di malam pertama sampai ujung itu kebayang. Itu istihdar.
Istihdar hakiki ya. Bisa aja Syekh Nawawi yang nomor ini. Ya. Kamu mau masak sayur asem, begitu mau bilang saya mau istihdar itu, set. Resepnya udah tahu semuanya. Dan wajib menghadirkan lahu bagi si musalli fiha di dalam niat secara rinci. Jadi ya, nilai istihdar hakiki ya. Dan muqaranah hakiki. Jadi ketika nanti ada Fatihah, dia niat saya nanti bakal baca Fatihah, saya bakal ruku, saya bakal semuanya dimaksudkan untuk melakukan itu, setiap zat tadi diniatkan buat dilakuin semuanya. Itu namanya istihdar hakiki dan muqaranah hakiki. Yang megang seperti ini mungkin Imam Ghazali kali ya. Wal muqaranatul haqiqiyatu tadi baru istihdar ya. Baru istihdar. Jadi ketika dia mau sholat itu dihadirkan tuh bentuk sholatnya yang 13 itu. Kemudian setelah yang 13 itu rangkaiannya satu persatu dia niat saya bakal ngelakuin ini. Fatihah, ruku, sujud, saya bakal lakukan semuanya. Sudah hadir semua komplit sampai salam. Nah, sekarang siap-siap buat memuqaranahkan yang dihadirkan tadi dengan takbiratul ihram. Apa itu muqaranah? Wal muqaranatul haqiqiyatu, yang dimaksud dengan muqaranah atau bareng, betul-betul bareng, al haqiqiyah, ayyaqrina hadzal mustahdar, orang yang mau sholat tadi membarengkan apa yang tadi sudah diistihdarkan. Apa tadi yang diistihdarkan? 5 rukun tadi sama yang pretelannya tuh. Bi awwalu juz'in min ajza'it takbir. Pada awal sekali dari bagian di antara bagian takbir. Dari A, mulai dari A dimasukin semuanya. Wa yastadima istadama yastadimu, dan dia melanggengkan, meneruskan niat yang tadi itu, zalika ila akhiriha, sampai akhir takbir. Mantap. Hebat itu. Mungkin latihan dulu kali ya. Kalau enggak latihan enggak bisa. Makanya biasa orang baca auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, istighfar, diam dulu itu. Lama nih sholatnya begini nih ya. Nah, yang kedua ada namanya muqaranah urfi. Muqaranah urfi itu didahului oleh istihdar urfi. Ada bahasa begini, istilah nih, muqaranah hakiki dengan muqaranah urfi. Mungkin majas kalau urfi itu ya. Si Anu tuh, Suudin nama si Udun ya. Itu kemana-mana jalan itu nempel mulu kayak perangkok. Kira-kira Udin sama Udun nempel beneran atau tidak? Enggak, itu namanya majas atau urfi ya. Satu lagi, perangko nempel di amplop. Itu hakiki, itu betul-betul nempel. Nah, sekarang ada muqaranah urfiyah dan istihdar urfi. Kembali, muqaranah urfi itu setelah adanya istihdar urfi. Apa itu istihdar urfi? Menghadirkan secara uruf, ayyastahdira hay'atas salati ijmalan. Dia menghadirkan tingkah salat, bentuk salat secara global. Ini namanya salat itu diri, sujud, salam gitu ya. Bayang dari awal ya. Secara global aja. Bi ayyaqsida fi'laha, dengan bertujuan akan melakukan apa yang tadi tergambar dalam hatinya, wa yu'ayyinaha, dan dia menjelaskan salat yang dia akan kerjakan itu adalah min zuhrin aw asrin. Wa yanwiyal fardiyata, dan dia meniatkan salat ini adalah bentuknya fardu.
Jadi dia berdiri, dia sholat, dia kebayang yang namanya sholat itu bentuknya begitu, diri, duduk, diri, rokok, duduk. Kemudian yang saya mau kerjakan ini adalah sholat fardu namanya. Hadir tuh, sholi fardhu zuhri. Istihdar. Bentuknya begitu. Baru angkat takbir. Nah, ketika takbiratul ihram, saat itulah dia menghadirkan apa yang tadi di benaknya sebelum sholat tadi. Wal muqaranatul urfiyah. Nah, pembarengan secara urfi ini ayyakrina, orang yang mau sholat tadi membarengkan hazal mustahdara, ya, membarengkan apa yang tadi sudah diistihdahkan ijmalan secara global bi ayu juz'i min ajza'i takbir, dari bagian manapun daripada takbiratul ihram. Enggak mesti langsung dari A langsung bareng, enggak. Mulai dia baru Allah, begitu Allah baru tuh masuk niatnya dia. Boleh gitu. Lalu yang mana nih yang dipakai, istihdar dan muqaranah hakikiyah atau istihdar urfi dan muqaranah urfiyah? Waqtaran Nawawi fil Majmu'i, Imam Nawawi memilihkan untuk diamalkan oleh kita ini fil Majmu'i, dalam kitab Majmu', wa ghairihi, dan selain kitab Al-Majmu'. Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Ada berapa jilid tuh Majmu'? 27 ya. 27. Mana tadi? Wa makhtarahul imamu haramain, sebagaimana yang dipilihkan oleh Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, wal Ghazaliyu, dan Imam Ghazali, annaha, bahwasanya yang namanya niat itu takfil muqaranatul urfiyatu, cukup sudah muqaranah urfiyah. Oh, Imam Ghazali juga pakai gitu. Mungkin buat Imam Ghazali muqaranah hakikiyah, tapi untuk umat, untuk jamaah ya muqaranah urfiyah saja. Ai al-ijmaliyah, yang global, ba'dal istihdaril urfi, yaitu setelah dia menghadirkan secara uruf. Bi alla yaqsidar ruku'a bi zatihi, tanpa harus bermaksud, ya, menjelaskan ruku pada zatnya, wal qiraata, bacaan Fatihah dengan zatnya, maksudnya benar-benar rinci Fatihah alhamdulillah sampai selesai, itu enggak perlu dibayangin sampai begitu. Wahakaza. Li'annal muqaranatal haqiqiyata, karena muqaranah hakikiyah ini ta'jazu anhal qudratul basyariyatu ghaliban, sulit rasanya kemampuan masyarakat umum, ghaliban, kebanyakannya susah. Jadi memang muqaranah urfiyah juga yang dipakai, ya. Selesai, ya. Wasani, yang kedua, meskipun begini ya, ada urfiyah, tetap kita juga berusaha istihdarnya dulu, penting tuh. Jadi jangan sok-sokan gitu, udah biasa sholat langsung jalan Allahu Akbar, nggak istihdar. Nanti kalau nggak bareng niatnya nggak sah. Selintas tadi kayaknya udah keingetan. Nggak, dia harus ditekan dalam dimaksudkan gitu. Nggak cuma selintas. Sholi fardhu zuhri, benar-benar berasa saya ini mau sholat zuhur ya Allah. Sholi fardhu zuhri, ya. Asani, yang kedua, rukun salat adalah takbiratul ihram, yaitu takbir yang mengharamkan. Haza min idhafatis sababi lil musabbab atau lil musabbib. Ini adalah penyandaran kata sabab kepada yang menyebabkan. Lil musabbabnya. Idhafatis sabab lil musabbab. Menyandarkan sabab kepada yang disebabkan.
hasil sebab. Hasil sebab itu apa? Haram. Takbir itu penyebabnya. Ihram hasil sebab, musabbab, yang disebabkan. Yang disebabkan karenanya, ya. Li'annahu, karena bahwasanya takbir tadi apa? Yuharrimu biha, harama yahrumu aja ya. Sebentar. Ya. Yuharrimu biha, mengharamkan dengan takbir maka halalan yang sebelumnya halal qablaha ya. Maka halalan qablaha. Jadi kenapa disebut takbiratul ihram itu takbir pengharaman? Karena dengan gara-gara takbir terciptalah pengharaman. Maksudnya sesuatu yang tadinya halal gara-gara takbir menjadi haram. Keaklin seperti makan halal. Wa kalamin berbicara halal, boleh-boleh aja. Tapi begitu dia fayaqulu Allahu Akbar, maka makan, berbicara hukumnya haram kepada makhluk. Selesai. Itu penyebab kenapa disebut takbiratul ihram. Maka ibadah haji juga namanya ada ihram, ya. Ihram ada sesuatu yang tadi halal jadi haram. Wala tadurru ziyadatun la tamna'u ismat takbir. Sekarang kalau seandainya Allahu Akbarnya ditambahin, ada alif lam, Allahul Akbar, atau Allahul Jalilul Akbar, atau Allahu Huwa Akbar, atau Allahus Samad Akbar. Gimana nih? Ya, dibahas dulu seperti ini biar jangan sampai nanti ada yang nyeleneh-nyeleneh, ya, kita bisa tahu jawabannya. Luas juga nih Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata beliau wala tadurru ziyadatun, tidak mengapa, artinya boleh ya, sah. Ada tambahan dengan syarat la tamna'u ismat takbir, yang tidak mencegah nama pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha, tetapi penambahan itu khilaful aula, menyalahi yang utama. Artinya enggak dianjurkan. Cuman kalau ada yang keceplosan seperti ucapan Allahul Akbar nambahin alif lam. Allahu Akbar kan, ini disebut Allahul Akbar. Maka ini kata-kata alif lam itu tidak menghilangkan makna takbirnya, isim takbir. Biziyadati lam, dengan tambahan alif lam, Allahul Akbar. Atau tambahannya Allahul Jalilul Akbar. Allahul Jalilul Akbar. Wah, bid'ah nih. Wah, sesat. Setiap sesat neraka. Ternyata Syekh Nawawi enggak begitu. Kata beliau khilaful aula. Enggak batal, sah. Dia ngakalin, karena kalau Allahu Akbar istihdornya apa, muqaranahnya kependekan. Jadi Allahul Jalilul Akbar. Nah, masuk deh. Masuk dah. Usalli Allahu usalli farda al jalilu akbar zuhri. Nah, jadi kayaknya dia satu-satu gitu. Usalli farda zuhri Allahul Jalilul Akbar. Nah, itu dia baru bisa. Kalau Allahu Akbar kan dua kata. Usalli farda zuhri tiga. Nggak bisa dia gabungin dalam dua kata itu. Satu gebrakan. Jadi ditambahin khilaful aula katanya. Wa kaza kullu sifatin min sifatihi ta'ala.
kebolehan ini boleh juga untuk setiap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala iza lam yatul bihal faslu, apabila tidak panjang dengan tambahan-tambahan tadi itu apa? Al faslu. Iza lam yatul, apabila tidak lama biha dengan takbir tadi apa? Al faslu, pemisahnya. Contoh, Allahu azza wa jalla akbar. Boleh tuh? Boleh. Kenapa? Li baqa'in nazmi wal makna. Karena masih terjaganya nazam dan makna. Ukurannya dan maknanya masih terjaga. Allah itu azza wa jalla akbar, maha besar. Allah itu maha agung, maha mulia, maha besar. Enggak merusak makna. Bi khilafi ma takhallala ghairu sifatihi. Beda lagi kalau seandainya terpisah atau tersela dengan yang bukan sifat Allah. Mana yang tidak boleh? Kadhamiri, seperti dhamir. Dhamir huwa. Huwa kan bukan sifat. Fa innahu yadurru, maka itu membahayakan. Maksudnya tidak boleh. Nahu Allahu huwa akbar. Nah, itu enggak boleh tuh. Allahu huwa akbar. Nahu, contohnya lagi yang tidak boleh, Allahu ya Rahmanu au ya Rahimu akbar. Pakai ya nida. Wa kazan nida, begitu juga nida tidak boleh. Jadi Allahu ya Rahmanu ya Rahimu akbar, terpisah tuh dia dengan yang bukan sifat ya-nya tuh. Atau Allahu ya akbar, nggak boleh juga. Jadi yang boleh itu hanyalah ya Allahul akbar, Allahul jalilul akbar, Allahu azza wa jalla akbar. Yang enggak boleh Allahu huwa akbar, Allahu ya Rahmanu ya Rahimu akbar, dan Allahu ya akbar. Dan lagi-lagi yang boleh tadi adalah sifat selama tidak panjang. Kalau kepanjangan tidak boleh. Allahu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim akbar. Nah, itu sifat Allah juga. Maka tidak boleh kepanjangan itu. Udah 3 kata aja udah cukup. Nah, insyaallah ya.